Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube saya, Matematik Undercover. Sebelumnya saya mohon maaf, video ini hanya antisipasi saja. Barangkali Learning Management System atau LMS di sekolah kita ataupun di kampus kita mengalami semacam gangguan atau hambatan. Sebenarnya rekan-rekan Bapak Ibu guru ataupun dosen dapat membentuk grup WA per mata kuliah atau mata pelajaran misal, kemudian share soal, lalu mahasiswa mengirim jawaban gitu ya. Cuman apa iya gitu? Apakah kita akan melihat semua jawaban mahasiswa yang sangat banyak gitu ya? Tentu kita butuh memori yang sangat besar gitu ya, dan itu nggak efisien. Kita akan capek sendiri. Begitu pula dengan email, kita bisa meminta para mahasiswa kita untuk mengirimkan tugas UTS ataupun UAS melalui email ya. Namun akan banyak sekali gitu ya email yang akan kita terima. Pertanyaannya, apa kita sanggup mengecek satu persatu? Tentu itu nggak efisien juga ya. Untuk itu di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana manajemen tugas online, UTS ataupun UAS tanpa ribet ya. Jadi kita hanya memanfaatkan Google Drive ya. Jadi ini kita buka Gmail, lalu kita buka Google Drive ya. Di Google Drive kita misal kita mengampu mata kuliah tertentu ya. Jadi kita bikin folder terlebih dahulu ya, biar enak manajemennya. Kita klik kanan, lalu new folder. Ya, soalnya mata kuliah saya oke. Lalu mata kuliah yang kedua dan seterusnya ya. Andaikan misalnya ada 2 kelas atau 3 kelas ya silakan dibikin teori bilangan A, teori bilangan B, teori bilangan C dan seterusnya gitu ya. Biar enak aja manajemennya. Ya, ini misal 2 mata kuliah. Saya coba mata kuliah ini. Kita akan masuk di foldernya. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kita buat misalnya untuk tugas UTS ataupun UAS ya. Nah, ini kan yang lagi kita laksanakan saat ini adalah UAS ya atau UAS. Jadi di sini kita pilih new. Nah, tugasnya menggunakan Google Form ya. Jadi kita pilih blank form. Oke, bisa blank ya. Bisa blank form atau bisa juga kita bukanya dari email sini ya. Kita pilih Google Docs. Nah, itu terserah ya, Google Docs, lalu kita pilih form. Nah, sama saja ya, hanya saja bedanya kalau kita buka dari sini ya, nah kita disuguhkan template galeri. Nah, ini untuk registrasi, contact information, find out time ya, dan seterusnya. Assessment, nah ini ya. Nah, untuk evaluasi angket ya, blank quiz. Nah ini ya, misalnya kita tadi bukanya dari sini, kita bisa langsung pakai template yang sudah tersedia gitu. Ya, nah ini jadi sudah ada poin, misalnya mahasiswa menjawab apa, dia langsung akan mendapat poin atau nilainya gitu ya. Namun pilihan ganda gitu ya. Kan tidak mungkin kita memberikan mahasiswa soal pilihan ganda untuk UAS ya. Jadi kalau pilihan ganda dia langsung bisa mendapatkan poin ya, mendapatkan skor. Termasuk template yang ada di sini
Misalnya kita pilih blank quiz ini ya di education. Nah, jadi bisa bikin pertanyaan, nah bisa bikin kunci jawaban ya, dan ada skornya gitu. Namun saya tidak akan tutorial mengenai hal ini karena ini mengenai soal pilihan ganda ya, jadi saya tidak tutorial yang ini. Kita fokus kembali ke form yang akan kita buat tadi ya. Oke, untuk UAS ini kita ganti aja, misalnya UAS teori. Oke, ini boleh ditambah deskripsi ya, deskripsi soalnya boleh. Pertanyaan, nah jangan pilihan ganda, kita pilih short answer ya. Ini merupakan identitas mahasiswa terlebih dahulu, nama lengkap, dan ini wajib diisi, jadi required ya. Selain itu identitas lainnya juga boleh ditambahkan ya, misalnya NPM, nah, silahkan ya. Ini juga short answer dan required. Kita tidak perlu nulis program studi ya, tidak perlu, karena kita sudah masukin di folder teori bilangan. Tentu ini mahasiswa pendidikan matematika misalnya gitu. Tapi kalau memang diperlukan ya add question ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan buat kita tambah. Nah ini ya, kita hanya butuh biodatanya, nama, NPM ya. Kemudian kita akan memberikan soal UAS kita ya. Nah, ini hanya bisa kita masukkan JPG ya, file image ya. Nah, jadi saya sudah siapkan di sini. Nah, ini soal UAS teori bilangan yang sudah saya jadikan JPG. Ya, ini yang PDF, ini JPG-nya. Ternyata di sini hanya bisa dimasukkan yang JPG. Jadi satu link ini kita kirimkan ke mahasiswa kita, sudah ada soalnya, sekaligus absennya, sekaligus mahasiswa nanti bisa mengirim jawaban di link ini. Nah, ini kita akan masukkan soalnya ya, kita import gambar. Terus oke, ini sudah ada soalnya. Ini short answer aja ya. Jadi ini boleh dikasih kalimat ya, misalnya selamat mengerjakan atau silahkan kerjakan soal berikut ya, kalimat perintah silahkan aja. Setelah mahasiswa mengisi biodata ini, kemudian dia melihat soal dan langsung mengerjakan, lalu juga langsung diupload ya. Maka kita pilih di sini, kita tambah ya, kita pilih file upload. Nah ini dia, kita lanjut. Nah ini ya, nah ini ya, allow only specific file type, kita yes aja. Nah jadi jawaban atau yang bisa diupload oleh mahasiswa kita apa aja terserah. Kalau mau dokumen silahkan, mau PDF silahkan, berupa gambar silahkan, presentasi silahkan. Nah ini jadi bisa kita contohin. Kemudian mahasiswa bisa mengirim file berapa jumlahnya. Kalau satu ya silahkan aja. Jadi katakanlah mereka mengerjakan UAS 2 lembar, ya sudah 2 lembar itu dijadikan satu file PDF misalnya itu. Tapi kalau mau lebih juga nggak masalah, katakanlah 10 ya, tidak mungkin UAS lebih dari 10 lembar misalnya gitu ya. Maksimum file ini bisa kita atur, nah terserah aja, 10 MB lah misalnya ya. Lalu ini wajib diisi ya. Nah ini saja, jadi ini juga sekaligus absen ya. Jadi kalau mahasiswa mengisi biodata ini,
ya. Jadi bisa mengakses link ini dan mengisi biodata kemudian mengirimkan jawaban, otomatis kita anggap hadir seperti itu. Ini kita ubah juga, ini otomatis ya. Ya sebenarnya ini sudah selesai ya, cuman mahasiswa kita batasi aksesnya gitu. Jadi misalnya UASnya jam 10 sampai 11.30. Jadi linknya ini hanya bisa diakses di waktu tersebut. Ya, ketika masuk jam 12 nggak bisa mengakses lagi, artinya terlambat gitu. Ya, jadi kita akan batasi link ini dengan batasan waktu. Maka kita butuh add-ons ya, atau pengaya. Jadi kita klik ini add-ons ya. Kita cari, nah ini sudah ada di depan, from limiter ya, from limiter. Kita klik. Kita install. Konfirmasi email. Kita izinkan. Oke, selesai. Done. Nah, sekarang kita bekerja di sini, from limiter. Ya, limit tipe. Nah, kita pilih ya. Mau dibatasi tanggal dan waktu, jumlah peserta. Nah, ini kalau untuk seminar-seminar ya, pembatasan peserta. Tapi kita pilih yang date and time. Nah, ini dia. Misal UASnya hari Kamis tanggal 16. Waktunya UAS dari pukul 10 hingga 11.30, 1,5 jam ya. Misal kita sudah membagikan link ini pukul 10, maka kita batasi waktu 1,5 jam ya. Berarti dia akan mengumpulkan pukul 11.30 ya, 11.30. Kita set. Nah, jadi 11.30, 11.31 sudah terlambat gitu. Kemudian nah ini ada pesan peringatannya misalnya ya. Ini bisa diisi, bisa atau custom aja, terserah. Lalu save and enable. Oke, tersimpan. Udah, kita close. Nah, sekarang kita akan bagikan linknya. Caranya bagaimana? Jadi kita setting dulu. Kita batasi hanya satu respon. Ya. Ini jangan diconteng ya. Jadi mahasiswa tidak bisa mengedit setelah submit. Ini presentasi juga boleh ditambah pesan, misalnya terima kasih Anda telah mengerjakan soal UAS ini. Nah, ini boleh diisi, boleh enggak. Nah, ini saya enggak isi, langsung save aja. Setelah itu kita bagikan link. Kita pilih yang ini. Kita pendekkan. Nah, link ini kita copy. Lalu kita bagikan ke mahasiswa. Selesai. Kita bagikan jam 10 ya, karena tadi batasannya 11.30. Ini kita bagikan, selesai ya, seperti itu. Namun kalau misalnya merasa wah linknya kepanjangan, meskipun sudah pendek namun masih kepanjangan, boleh rekan-rekan menggunakan bit.ly ya. Ya. Kita create, kita paste di sini, kita buat. Ingat sekali lagi, ini selera ya. Kalau dirasa sudah cukup tadi linknya bisa langsung disebar. Tapi kalau mau dibuat yang unik linknya dengan bit.ly silahkan juga. Jadi sebenarnya langkahnya sudah selesai ya. Mau dibuat bit.ly ya monggo. Ya. Judul misalnya UAS
Teobil. Nah ini nih, misalnya kita ganti namanya unik, UAS teori bilangan tanpa spasi ya. Kita save. Oh, sudah dipakai ya. UAS teori bilangan Uniba. Oke, kita copy. Nah, ya. Sekarang kita akan uji coba ya dengan akun lain ya, misalnya akun mahasiswa. Saya menggunakan browser lain ya, menggunakan ini. Kita coba akun lain ya. Saya coba akun lain saya ya. Ya, ini email lain saya. Sekarang saya akan mengisi link yang sudah diberikan tadi ya. Misalnya saya sebagai mahasiswa, link itu sudah diberikan oleh dosen saya. Saya akan menuju link tersebut. Ini ya, bit.ly UAS teori bilangan Uniba. Saya enter. Oke, ini ya. Mahasiswa akan mengisi biodatanya. Misalnya Sayogi, NPM, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sembarang aja misal. Nah, ini soal. Dia ngeliat soal, kemudian dia sudah selesai dan mengirimkan jawabannya ya. Jawabannya dia foto. Nah, jadi mahasiswa ini bisa pakai HP ya, bisa kirim pakai HP juga bisa. Ya, ini jawaban mahasiswa saya ya. Nah, misalnya nih mahasiswa masukin gambar ya, kita bisa langsung pilih semua. Nah ya, JPEG ya, gambar. Bisa juga mengirim PDF ya, misalnya dia ada file lain atau mengirim Microsoft Word ya, silahkan juga. Apa ya, sembarang aja ya. Misalnya ini sertifikat, misalnya ini misalnya jawabannya ya di PDF gitu ya, atau dokumen ya, yang jelas tidak lebih dari 10 MB kalau sudah upload. Oke, sudah ya, saya sudah submit. Sekarang kita kembali ke Google Chrome. Nah, responnya sudah ada 1 ya. Mahasiswa sudah menjawab nih. Kita lihat responnya. Rekan-rekan kalau mau bukti daftar hadir bisa buka di ini juga, ini Excel ya, bisa ya. Kita akan buka juga. Kita create. Ya, ini dia. Nama lengkap, NPM. Nah, ini ada waktunya juga ya, 16.49. Cuman jawabannya nggak muncul sini, jawabannya nanti kita lihat di sini ya. Ini jawabannya nih ya, linknya aja nih. Kita lihat jawabannya dan bisa kita langsung koreksi ya. Katakanlah sudah ada 10 mahasiswa yang kumpul, nanti kita bisa satu persatu cek. Ini cuma 1 nih, nanti bisa cek satu persatu ya, individual atau pertanyaan bisa juga ya, atau secara menyeluruh. Nah, ini ya, Sayogi ini. Nah, ini jawabannya nih. Dan kita bisa langsung koreksi di sini. Saya buka ini yang pertama. Nah, ini jawabannya. Bisa kita langsung koreksi ya. Begitu pula gambar-gambar yang lainnya ataupun yang PDF bisa kita buka juga gitu ya. Mau di print ya silakan juga ya. Mau di download silakan juga. Jadi bisa ya. Seperti itu. Kita close. Ini saya close aja ya. Sekarang kita kembali ke Google Drive, angka terakhirnya ya. Saya lupa memberitahu tadi, Google Form kita ini kan cuma 1 nih ya, cuma 1 UAS teori bilangan. Sedangkan
Tidak hanya ini saja yang kita butuhkan, ada UTS, ada tugas-tugas, tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Ini bisa kita copy ya. Ya, kita bisa copy, make a copy. Nah, bisa kita copy lagi, make a copy. Bisa di copy lagi. Oke, sudah 4 ya. Ya, tapi kita ubah dulu namanya, jangan lupa ya. Kita klik. Nah, kalau tadi UAS, ini kita ganti UTS misalnya. Nah, ya, soalnya kita tinggal ganti JPG-nya. Ya, remove, ya kan? Kita atau change ya. Nah, seperti itu. Begitu pula UTS ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ubah semuanya. Kita close. Begitu pula ini, misalnya kita ganti ini tugas ya, tugas 1. Sama seperti sebelumnya, ini bisa kita ganti juga. Nah, seperti itu ya. Kita close. Kita ke yang ini kita ganti tugas 2 misalnya. Ya, seperti itu. Kita close, kita refresh. Nah ya, sudah ada tugas 1, tugas 2, UAS, UTS. Nah begitu ya, jadi enak seperti ini ya. Jadi kita punya masing-masing file terkumpul jadi satu ya, folder teori bilangan. Namanya perlu diingat karena ada 4 form ya, 4 Google Form, nanti linknya juga berbeda ya. UTS linknya beda lagi, jadi kita klik ini jadi nggak sama dengan yang tadi ya, linknya beda gitu ya. UAS linknya ada sendiri, UTS linknya ada sendiri, tugas 2 linknya ada sendiri, tugas 1 ada sendiri juga. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita bisa manajemen mata pelajaran atau mata kuliah kita di Google Drive ya. Ya ini antisipasi saja gitu ya, termasuk mata kuliah lain ya, misalnya ada banyak mata kuliah teori bilangan, media pembelajaran, atau mata kuliah yang lainnya gitu ya. Gimana? Mudah dipahami? Semoga mudah dipahami ya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.